Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansyah dengan NIM 1902280 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai The Dark Age, sejarah kelam peradaban barat. Ayo kita langsung saja ke penjelasannya. Sejarah Eropa memiliki bentangan waktu yang amat panjang, dimulai dari zaman Paleolitikum pada ribuan tahun yang lalu hingga masa sekarang. Secara garis besar, sejarah Eropa dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode Eropa klasik, Eropa pertengahan, dan Eropa modern. Di sini kita akan membahas tentang Eropa pada periode pertengahan. Ternyata, Eropa yang saat ini kita kenal yang memiliki peradaban dan teknologi yang sangat amat maju, pernah mengalami sebuah masa yang sangat suram, yang menyebabkan terjadinya kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan pada waktu itu, membuat bangsa Eropa sangat tertinggal. Masa tersebut merupakan abad kegelapan. Sebelum masa kegelapan, Eropa mencapai puncak kejayaannya pada periode klasik, yang dimana pada saat itu filsafat, sains, matematika, kesusastraan, seni, dan arsitektur mengalami perkembangan yang signifikan, dan munculnya filsuf-filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles membuat masa itu semakin spesial. Setelah Romawi mengalami keruntuhan, terjadi deretan peristiwa menuju kemunduran Eropa. Berbagai pencapaian yang telah berhasil mereka raih perlahan mulai tenggelam. Eropa seakan terlupakan selama periode panjang abad pertengahan. Karena hal tersebut, masa pertengahan disebut abad kegelapan. Jika kita definisikan, zaman kegelapan merupakan sebuah zaman antara runtuhnya kekaisaran Romawi dan Renaissance, atau munculnya kembali peradaban lama. Di saat zaman kegelapan, segala keputusan pemerintahan dan hukum negara tidak diambil berdasarkan demokrasi di parlemen seperti ketika zaman kekaisaran Romawi berdiri. Namun, keputusan tersebut diambil oleh Majelis Dewan Gereja. Tidak setiap individu berhak berpendapat, karena pada zaman itu yang berhak mengeluarkan pendapat atau keputusan adalah para ahli agama Katolik. Ciri dari abad kegelapan, adanya feodalisme dan dominasi gereja. Feodalisme adalah sistem sosial politik yang didasarkan pada penguasaan tanah dan pengelolaan tanah. Pemberian pengelolaan tanah didasari dengan kesetiaan politik dan militer. Hal ini menyebabkan perubahan orientasi perekonomian bangsa barat dari perdagangan menjadi pertanian, sehingga aktivitas perdagangan di Laut Mediterania menjadi sepi, membuat wajah Eropa berubah menjadi masyarakat agraris dengan rumah tangga desa yang tertutup. Istilah zaman kegelapan muncul setelah berkembang peradaban dan ilmu pengetahuan di kawasan Eropa mengalami sebuah stagnasi atau bahkan kemunduran akibat dari kuatnya posisi gereja di segala bidang kehidupan masyarakat Eropa pada saat itu. Tidak ada satupun masyarakat yang diperbolehkan menyebarkan pengaruhnya melalui pengaruh gereja. Oleh karenanya, pada masa ini tidak banyak menghasilkan tokoh-tokoh berpengaruh, terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan modern. Abad pertengahan juga sering diartikan sebagai periode kekuasaan agama, karena agama sangat mendominasi kepentingan masyarakat Eropa. Segala hal yang tidak berhubungan dengan agama dianggap melanggar hukum. Pada masa ini, karya para ilmuwan banyak mendapat tentangan dari gereja karena dianggap sebagai sebuah sihir dan ajaran sesat yang akan menyesatkan. Bahkan gereja Roma membuat sebuah komite inkuisisi yang merupakan pengadilan gereja pada abad pertengahan yang ditunjukkan untuk mengadili siapapun ketika menentang tradisi gereja Roma. Pertentangan antara gereja dengan ilmuwan bermula pada sebuah penelitian Nicolaus Copernicus yang menggagas teori heliosentris yang menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Bahkan bumi juga bukan pusat tata surya. Teori ini bertentangan dengan keyakinan gereja.
yang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Tak ayal gagasan teori tersebut dengan cepat dianggap sebagai hal yang sesat bagi gereja. Akibatnya, Kopernikus menjadi musuh gereja. Hal ini membuat Kopernikus harus menjalani kehidupan yang tak mengenakan, karena harus menyembunyikan beberapa penemuannya agar tidak dihukum oleh pengadilan gereja. Namun, perjalanan hidup Kopernikus tidak setragis Giordano Bruno, yang merupakan seorang ilmuwan, astronom, dan ahli filsafat yang memiliki pemikiran bertentangan dengan kaum fanatik keagamaan di Italia. Pada saat itu, dengan mendukung apa yang digagas oleh Nicolaus Copernicus mengenai teori heliosentris, akibatnya Giordano Bruno dianggap sebagai penista agama, pendosa, sumber kesesatan, dan penentang ajaran gereja, yang membuat ia diseret ke tengah alun-alun kota yang sedang ramai dan dibakar sampai mati. Namun karena kegigihannya pada masa itu, dia disebut sebagai pahlawan ilmu pengetahuan pada saat ini. Walaupun teori heliosentris mendapat tentangan yang sangat keras dari gereja, teori ini tetap mendapat dukungan dari Galileo Galilei. Berbagai bukti yang ditemukan Galileo mendukung teori heliosentris. Kopernikus yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat alam semesta. Pendapat ini bertentangan dengan teori geosentris gereja yang menyatakan bahwa pusat alam semesta adalah bumi. Karena dukungan Galileo, dia dipanggil gereja untuk melakukan sidang inkuisisi. Oleh gereja, dia mendapatkan dakwaan atas dugaan menyalahi aturan gereja dan dihukum menghabiskan waktunya seumur hidup sebagai tahanan rumah. Bukunya pun dilarang dan publikasi isinya pun ditetapkan sebagai hal yang ilegal. Karena hal yang demikian membuat ilmu pengetahuan di kawasan Eropa mengalami sebuah stagnasi atau bahkan kemunduran akibat dari kuatnya posisi gereja di segala bidang kehidupan masyarakat Eropa saat itu, sehingga masa abad pertengahan ini disebut sebagai sebuah abad kegelapan.